Bukan jajan, kita bukan di restoran, bro. Pinggir Biasanya jalan. baru keluar gerbang aja ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak masih di program nama saya ABC Atta Berbagi Cerita. Jadi hari ini saya bersama brother saya dan sama kakak saya Dimas dan kakak Dini. Gimana kabarnya Mas Lam? Baik, selamat hormat ya, Allah. selamat hormat ya bro. Terima kasih udah gabung di acara saya ya. Bro, waktu kecil nama panggilannya siapa? Dari kecil sampai sekarang namanya masih sama, belum ganti nama. Jadi- Soalnya kalau ganti nama harus tumpeng nasi kuning gitu kan, kalau beda aja gitu. Ya, maksud saya kan ada waktu kecil ibu panggil apa gitu. Enggak, tetap namanya nama tapi yang mungkin yang jarang orang tahu ya, nama panjang saya sebetulnya Dimas Seto Wardana. Oh, ada. Tapi orang biasanya taunya cuma Dimas Dimas Seto. Seto. Kalau syuting tuh ditaunya Dimas Seto. Karena kalau Dimas Seto Wardana kepanjangan. Oke. Oh, Dimas Seto Wardana, ya nggak praktis lah Dimas Seto. Tapi sering juga kadang-kadang dipanggil anaknya Kak Seto ya. Oh, bukan. Mudah-mudahan. Jadi ceritanya Seto itu ada Kak Seto itu sangat terkenal lah ya di dunia anak-anak. Ya, bro juga terkenal banget. Enggak lah, terkenal beliau Masya Allah, terkenal Enggak, Bapak ini lah. enggak, ini follower lebih banyak. Kalau kakak nama panggilan siapa waktu kecil? Dari kecil dipanggilnya kakak. Kakak. Karena anak pertama kan. Oh, oke, Iya, anak jadi pertama. untuk ngebahasain buat ke adik-adik. Oke, biar jadi ke pelajaran dipanggil gitu. kakak. Gitu. Mungkin dalam temenan-temenan ada nama khusus yang orang-orang belum tahu? Nggak ada sih, Dini aja. Oh gitu ya. Terus bro, kampung halaman di mana? Kampung halaman kalau ayah dari Sumatera Barat Oke. ya, tepatnya di Bukit Tinggi. Oke. Ya. Kalau ibu dari Jawa Tengah, Semarang ya. Semarang. Tapi ibu pun juga nggak asli Semarang, tapi ada juga orang tuanya dari Jawa Timur, Oke. campuran. Jadi perpaduan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ketemulah di titik-titik di kota besar namanya Jakarta. Kalau kakak kampung halaman di mana? Saya jawab, kalau beliau Cirebon dan Padang juga sama. Oke. Jadi Cirebon dan Padang, tapi beda Padangnya. Ini Oke. Padang. Mau Padang Pasir. Ingat nggak waktu kayak misalkan kita bertemu pertama kali di mana? Bukan waktu untuk nikah atau apa ya? Mungkin dalam pekerjaan atau di kantor atau mungkin satu kuliah atau gitu Oke, mungkin. jadi sebetulnya saya agak berat menceritakan itu ya. Sebetulnya beliau ini fans banget, ngefans sama saya. Oh, gitu. Jadi agak berat sih. Kok kayak nggak ceritakan. percaya, wajahnya nggak cocok. Ya wajahnya nggak cocok, wajahnya nggak cocok, wajahnya nggak cocok. Gitu ya? Nggak cocok ya? Kayaknya kebalik kali ya. Berarti bro nikah sama yang diidolakan? Panjang sih. Ya, cerita kalau lah, biar ceritanya. orang tahu ya. Jadi sebetulnya kita ini teman lama, karena kita kan di satu profesi di dunia seni ya, pekerja Iya. seni, seni peran, Iya. istri juga seperti itu. Sebetulnya kita berawal dari satu tempat yang sama, pemilihan majalah remaja yang terkenal dengan senyum 3 jari. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak tahun 90-an tuh tahu, namanya majalahnya itu Aneka. Yes. Oh. Gitu ya. Jadi kita sama-sama. Jadi waktu itu saya Aneka Yes Top Yes juara 1 ya tahun 98, dia 99. Berarti dia duluan dong yang ngefans saya dong. Dia duluan yang top. Iya, Dia. betul, Saya 98, dia 99 gimana dong. Jadi pas saya juara dia menang, dia berharap mudah-mudahan dia nih yang ntar yang selamatin kalungin gitu dong. Ya wajar dong ya kan, saya lebih senior. Iya. Ya. Sekarang jawab Bingung pertanyaan. ya? Enggak, saya nggak bingung. Jawab pertanyaan saya 2. Pertama kali siapa yang sebut aku cinta kamu, dan terakhir siapa yang bilang aku cinta kamu? Jujur. Kalau kita pasti laki-laki lah. Untuk perempuan yang bilang. Itu saya selalu bilang sama saya, aku nggak pernah bilang. Pertama dan terakhir dia selalu bilang. Oh gitu. Iya. Karena aku selalu bilang sama istri Sampai saya. dulu gitu ya. Jadi terakhir kapan bilang? Oh, aku cinta kamu gitu. Terakhir. Kita terlalu membiasakan itu setiap hari. Oh, gitu. Ya pasti kan itu udah menjadi apa ya? Kadang-kadang orang ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu kayak gitu-gitu. Biasanya ya walau pernikahan ya. Kalau kita ya sesering mungkin tiap hari kan ungkapan itu yang nggak boleh luntur gitu ya. Kadang-kadang nggak menjadi lamanya pernikahan itu semakin jarang. Nah, justru kita semakin lama menikah itu akan saling semakin solid ya, ibaratnya makin lama kan pasti ngerasa saling membutuhkan satu sama lain, support satu sama lain.
Iya, cuman kalau saya sih pribadi saya prinsipnya begini sih, kan beda-beda semua orang Oh, pendapat. iya, beda-beda. Kalau saya sih selalu bilang sama istri saya, aku menghargai kamu, aku sopan sama kamu. Oh iya. Aku lebih suka itu sih. Nggak bilang aku cinta kamu. Enggak pernah sih. Jadi aku kayak gimana geli kayak gitu. Istri Ata mungkin gitu, aku selalu nggak masalah kamu, asal dompet kamu selalu aku yang megang. Gitu mungkin kali ya. Oh enggak, dia nggak pegang dompet, si ATM aja. Iya, makanya Iya betul. Kalau dompet kan bisa Tapi nggak ada kosong. isinya ya. Tapi istri saya udah 4 tahun di Indonesia sekalipun nggak pernah ke mall. Oh Oh iya. Iya, di sini benar-benar orang rumah tangga. Oh Rumah tangga iya. sekarang. Jadi kalau dia butuh sesuatu, dia coret-coret Jago masak berarti ya? harus wajib. Ajib ya. Wajib. Karena waktu kita nikah sistem kita begini, kan dijodohin, kita nggak boleh kenalan dulu, ketemunya pas hari taruh. pertama taruh. Tapi taruh masih bisa kenalan untuk nomor Ya. HP, kita sama sekali enggak. Jadi kita waktu sebelum mau nikah kan orang tua nanya, Ata apa harap sama istrinya? Saya bilang dia harus bisa masak untuk 100 orang. Gitu. Tuh, iya gitu. Mau Terus, buka catering. enggak untuk tamu doang. Oh, kalau di Indonesia udah jadi perusahaan catering tuh, Bro. Nggak Bisa apa-apa, jadi ini sampingan. kita buat usaha aja yuk catering. Udah biasa kadang-kadang nikahan di Indonesia kan 50 orang, 70 orang udah bisa Iya. berarti digarap sendiri. Tapi catering. Hebat loh. Luar biasa loh, jadi pengen kenal ya. terus dia apa harap saya orang tua saya nanya sama perempuan istri istri Ata harap apa ke hadap Ata cuman apa adanya aja gitu. Kayak gitu. Karena kan di keluarga kita nomor satu itu tamu Tamu ya. gitu. Jadi harus muliakan tamu. Memuliakan tamu ya. Betul sekali gitu. Bro, SD di mana? Saya SD namanya di dekat sini namanya SD Kramat Pela. Kramat Pela tuh kalau di dekat daerah sini namanya daerahnya Maistik ya. Dua tempat SD, SD 07 dan SD 09 negeri di sini ya di Kramat Pela. Ingat ya. SD ya. Masih suka ketemu sama teman-teman SD? Enggak. Oh, enggak. Tadi enggak. lucu. Kakak sering ketemu nggak sama teman-teman SD? Temen SD kita masih ada grup. Ada yang udah jadi artis juga kayak kakak? Itu ada temen SMP. Oh, SMP ya. Eno ya. Eno. Gitu. Bagus. Luar biasa. Waktu SD suka jajan? Suka banget. Kakak? Enggak sih, lebih seneng bekal ya. Berarti gue sering jajan berarti dari keluarga orang kaya dong? Jajan kita bukan di restoran, Bro. Pinggir Biasa jalan. baru keluar gerbang aja ada tukang gulali, tau nggak lo? Kalau Betul. misalnya belum pernah lihat, ntar kapan saya bawain. Jadi nggak tahu ya sekarang masih ada nggak? Apa sih? Jadi tukang gula itu kadang-kadang dipegang justru gurihnya itu karena dia iya, penyek-penyek iya, pakai iya. tangan. Oh, Nah, oke. dia dibentukin kuda. Itu yang bikin enak dot, kali. bikin enak, bikin dot. Nggak tahu masih ada nggak ya? Nah, Masih. gula itu, nah itu jajanan kayak Oh gitu. itu Bro. sekarang ada di depan Carrefour Mall orang Terus yang kalau muter nggak, gitu. ya, itu bukan, kalau itu namanya kalau dia Gulali. bilangnya gulali atau rambut nenek biasanya. Gulali. Kalau ini yang kayak permen itu tau gak sih yang jadi Yang jadi dipanasin. lembek, panasin, Iya. bentuk Pakai kuda, tangan-tangan benar. gitu. Wah itu Angsa. kesukaan saya angsa, benar. Oh. Nanti kalau mau kita coba. Tapi jangan rambut nenek dong. Masa rambut nenek? Jadi bilangnya rambut nenek. Oh, istilahnya, bahasanya. istilah. Saya Kalau pikir, kalau ya. yang rambut nenek itu beda lagi, itu ya gulali itu loh. Tahu ya kadang-kadang. Kalau yang tadi Bay Ata bilang tuh gulali. Gulali. Oh, iya. Nah itu kalau di sini bisa bilang, kalau dia bilangnya rambut nenek, karena kan Beda, rambut nenek itu yang pakai kerupuk. Enggak. Udah jangan berantem, gak boleh berantem. Ini konten baik-baik. Ini kan. oh arum manis, arum manis. Terus saat ini sekarang suka makanan apa? Kalau saya tuh sebetulnya makanan tuh termasuk yang nggak terlalu banyak milih gitu ya. Termasuk yang sudah setia sama, kalau udah lagi suka makanan itu bisa dibayangin kan gimana sama istri. Setia sama makanannya, setia apalagi sama istri. Oh iya. Nah, ya kan ya, itu benar. Makanan kalau ditanya kesukaan apa makanan, ya mungkin istri bisa jawab lah. Tempe. Tempe. Sederhana ya. Oh saya. Jadi dulu waktu pernah menikah, Pernah menikah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. awal nikah. Oh iya. Ayo. Salah ngomong. Waktu awal nikah Iya. dia tuh suka bingungan. Makanan harinya apa? Tempe. Besok apa tempe? Jadi tempe itu akhirnya bentuk dasarnya tempe, tapi hari ini dibalado, dicabein, besok dicabe hijau, besok digoreng, gini. Oh kreatif ya berarti. Kreatif, tapi senang, alhamdulillah sukanya cuma tempe ya. Gitu. Jadi Iya. masaknya kalau ditanya bisa masak nggak, jago banget apa? Tempe. Iya. Jangan-jangan punya kuliner juga apa hobi apa namanya jualan juga tempe enggak? Enggak. Kayak kita intinya sih suka makanan rumahan sih, makanan rumahan. Sama kakak juga suka makanan sederhana-sederhana aja gitu. Suka.
Kalau di rumah itu kan kita memang makanannya selalu makanan rumahan dan biasa Iya. tuh makanan Sunda yang selalu ada Benar-benar. sayurnya, lalapnya kayak gitu. Jadi Terus, makanan sehat lah. Kalau kasih pertanyaan selain Mekah suka jalan-jalan kemana? Kalau Mekah sih nomor 1 sih, Mekah, ya. nggak ada yang duanya. Tapi kalau bisa jalan-jalan kita memang hobinya traveling ya. Kalau dulu kita masih berdua jadi lebih fleksibel untuk Iya, semoga cepat momongan ya. Terima kasih banyak. Iya, luar biasa itu rezeki hidup kita udah 3 minggu ya. Doa yang terbaik. Amin, amin, insyaallah. Jadi kita kalau misalnya itu pasti kita suka traveling dan traveling kita tuh sukanya juga banyak ke Indonesia ya. Pastinya kita suka traveling banyak ke keliling-keliling kota-kota di Indonesia. Yang biasanya kita tuju sebetulnya bukan makan hiburan kita ya makan karena Indonesia ini kan masya Allah ya adatnya, istiadatnya, makanannya juga setiap daerah pasti punya ciri khas sendiri bro. Mungkin di Pakistan juga gitu ya. Pasti. Tapi kalau Indonesia ini aja provinsi aja zaman dulu kita 27 provinsi, tapi sekarang udah lebih. 38. Ya udah berkembang kan. Nah itu biasanya punya ciri khas makanan-makanan yang mungkin kita belum semuanya nyobain. Nah Iya. kita rasanya itu berbeda. Nah salah satunya hiburan kita adalah makan kuliner. Luar biasa. Jadi bro idolakan siapa sekarang saat ini? Sekarang ini saya lagi idolanya zaman dulu sama sekarang beda ya bro ya. Oh, ya, apa zaman sekarang mungkin juga. kalau dulu zaman dulu kita ini pasti mengidolakan sesuatu yang kita lihat dari popularitas, mungkin dari kerennya, kerennya gitu kan. Kalau sekarang saya lebih mengidolakan orang yang memang saya lihat gimana keberadaan dia itu bisa memposisikan dia menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa, siapa itu? Namanya Rizal Armada. Oke, oh Rizal Armada ya. Dia vokalisnya Armada ya. Ya teman gitu, tapi nggak apa-apa kan teman mengidolakan kita. Nggak apa-apa, malah bagus. Ya, Teman malah jadi tambah bangga. Karena saya melihat jarang orang yang memang dari sisi pekerjaannya juga dengan kondisi yang lagi populer, terus juga bisa membagi waktu dengan urusan yang memang pengen berbuat sesuatu untuk bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu ya, karena kalau sudah urusannya popularitas cenderung kan sibuknya cuma urusan dunia gitu ya, nguber apa yang dicita-cita mungkin karirnya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang mungkin di luar sana banyak selain orang kayak si Rizal gitu ya, tapi kalau karena Rizal karena beliau cukup dekat sama kami. Iya, gitu. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya agak sensitif sih, jangan kaget ya. Oh ya. Waktu kecil nakal nggak? Nakal. Waduh. Kamu nakal banget ya. Ih, aku inget cerita kamu. Biasa anak yang nakal itu anak yang pintar, Bu. Oh itu nggak, aku pengen cerita apa yang mana itu? Kan banyak cerita pasti. Kamu nakal, inget nggak yang kamu ceritain sama aku? Oh ya. Gini. Jadi saya itu apa ya? Kamu ceritain aku bingung gimana tuh ya? Aku nyambit. Iya. Iya. Masa perempuan dilempar pakai batu? Waduh, di perempuan dilempar pakai batu. Jadi gini, kita ini kan laki paling nggak pada saat itu kecil tuh orangnya nggak pernah ngusik orang dan paling nggak suka melihat orang tuh yang yang kalau perempuan tuh kecipringan gitu ya, wah aktif nggak bisa diem gitu, rese gitu ya maksudnya. Kalau bicara ininya centil lah gitu ya. Ini orang rese banget sih gitu. Kita kan perempuan kan sebetulnya kan nggak mungkin kita ini terus juga bawel gitu kan, curiwis. Makanya saya alhamdulillah istri saya pemalu pendiam bijaksana. Jadi kayak gitu, nggak bermaksud menyambit tapi gregetannya cewek pasti SD itu loh ya. Orang nggak diem gitu ya, ngoceh sudah berisik aja. Saya main lagi lempar-lemparan ini kan zaman dulu tuh kecil juga lempar batu yang loncat-loncat gitu loh, pakai angka apa sih namanya? BT7 ya, pakai angka gitu ya. Ada dia nggak masuk ini tapi ada dia disuruh, dia rese-resein kita lagi main kan sebel gitu ya. Mungkin dia suka kali sama kamu ya? Iya mungkin ya. Waduh. Tapi pas nyam gitu, jeruk kena kakinya, masa langsung pingsan. Saya juga ragu sih, masa gitu doang langsung pingsan kan sebetulnya kan enggak ya, mungkin ya benar sih acting itu ya. Acting kayak gitu. Jadi dia pingsan, terus siapa yang bangunin dia? Oh enggak, ya pakai. Bro langsung kabur dong. Enggak, bertanggung jawab dong kita sebagai laki-laki kan gini, wah dibawa ke guru UKS. guru segala macam, sampai nyambit. Ya udah marahin sama guru segala macam. Oh kita terima aja. Kita kan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tapi kalau kalau kakak nakal nggak? Nakal itu kayak usil gitu. Aku orangnya sampai sekarang tertib sih. Oh. Jadi tertib beda banget sama saya, sama-sama belajar, sekolah suka cabut. Sekolah cabut. Wah,
Kalau dia alhamdulillah. suka bolos laki-laki SD kali ya. saya masa kecil saya sangat berkesan gitu ya, tapi itu menjadi suatu yang saya sangat syukuri ya, membuat kami bisa terbentuk menjadi seperti sekarang, nggak lepas dari apa yang pernah kami lalui. Saya kelas 3 SD, rumah saya itu udah di daerah Jombang. Tahun berarti SD saya itu tahun 80-an ya. Oh, jadi malu aku. 80-an, tapi belum lahir. Berarti Saya saya lahirnya 93, Bro. Nah, berarti sekitar 88 ya. 88 itu saya udah naik kereta dari Jombang itu daerah Ciputat sampai sekolah saya di Majestic. Jadi saya naik kereta zaman dulu tuh gak ada kereta KRL zaman sekarang. Keretanya tuh warna biru, gerbong kebuka, isinya batu bara dari Cilegon. Oh iya. Jadi anak kelas 3 SD udah naik kereta itu ke Kebayoran Lama, dan dulu Jombang masih kayak jin buang anak. Dulu Ciputat sana masih sepi tahun 88, 89. Saya udah naik kereta seperti itu, udah gantungan naik kereta, jatuh naik kereta segala macam. Itu saya kelas 3 SD. Tapi itu proses perjalanan hidup yang saya syukuri ya, karena dengan hasil ibaratnya tidak dididik dengan sesuatu yang dimanjakan, yang membuat kita bermanfaat, bersyukur di saat besarnya kita bisa seperti ini. Gitu sih. Semoga semakin sukses ya, Bro. Insya Allah. Sekarang hobi apa, atau mungkin punya koleksi gitu? Hobi bermacam-macam ya. Saya dulu hobi miniatur figur military ya gitu. Saya cita-cita dari kecil dulu pengen. Kenapa nggak jadi militer? Karena kurang tinggi atau gimana? Enggak, banyak aspek lah. Banyak faktor. Sebetulnya saya dari kecil kalau ditanya pengen apa, jadi pilot, jadi tentara. Saya tuh suka banget military ya, figur itu tentara. Segala macam yang ekstrim, olahraga, saya senang gitu lah ya. Ya kedua Allah nggak takdirkan saya jadi tentara, tapi saya jadi pekerja seni. Kalau saya jadi tentara saya nggak ketemu dia. Iya. Semua ada hikmah. Iya, ada hikmahnya, alhamdulillah. Iya, kalau nggak ketemu, kalau ada yang lain nggak ketemu dia ya. Makanya. Jadi hobinya gitu, olahraga, terus sesuatu yang hiking kayak gitu ya. Saya suka kayak gitu. Kakak hobi apa? Ngintilin Dimas. Intilin apa itu kajian? Ikutin terus. Oh, ikutin. Iya. Enggak sih, apa ya hobi aku ya? Hobinya ngurusin suami. Itu hobi. Hobinya gini, dia hobinya suka direpotin. Oh, direpotin. Dia senang, makanya kalau kita di komunitas gitu ya, dia ini orangnya kreatif dan orangnya senang banget direpotin. Kalau orang cenderung disuruh bantuin buat acara segala macam, males ya, ribet ya. Tapi ini paling seneng tuh direpotin. Kalau buat acara misalnya teman ada nikahan tuh mau tuh di seksi sibuknya bantuin orang untuk cariin make upnya, bajunya, cateringnya, suka tuh sambil aksesoris segala macam dia bisa cariin segala macam, dia hobi juga. Berarti orangnya tanggung jawab. Kreatif. Itu namanya tanggung jawab dan kreatif juga. Kreatif. Luar biasa. Gitu. Terus Bro suka warna apa? Suka warna putih dan hitam. Sama kayak baju sekarang. Iya, putih dan hitam. Kebetulan ya? Ya, tidak ada yang kebetulan. Kakak suka warna apa? Semua warna sih suka. Warna pink. Tapi dia nggak pernah ngaku dia suka warna pink. Enggak ya. Tapi tambah dia sadari barangnya banyak yang warna pink. Nggak ada Bro, dong. bener loh. Iya. Serius, dia tadi kalau dia bilang aku suka sepatu, pink lagi, nggak mau gitu. Tapi kalau lihat barangnya ternyata banyak yang warna pink. Tapi suka apa emang? Enggak, semua warna aku suka, tapi nggak terlalu yang suka yang warnanya terlalu terang-terang gitu, kayak kuning enggak. Oh, soft aja gitu ya. Oke, sekarang mau nanya. Bro kan di Instagram kan udah verify dia udah centang biru gitu. Pertama kali Bro tahu IG saya udah centang biru, Bro posisi di mana dan ekspresinya gimana? Biasa aja, Bro. Oh, biasa aja. Oh. Saya bukan pemain media sosial, termasuk telat lah. Masuk media sosial. Di saat main media sosial, di saat orang udah main, tapi di saat itu kenapa main media sosial? Karena banyak kebermanfaatannya. Saya tuh orang nggak terlalu suka mengekspos diri gitu ya di dunia seni. Itu pun cuma sebatas saya hobi ya, kerja ya. Sebagai kerja, kalau dulu orang saya kerja di dunia acting. Kalau ditanya, saya di foto aja orang suka. Kalau ditanya, tanya sama istri, foto saya banyak nggak zaman dulu? Bisa nyari foto saya, susah minta ampun. Saya kurang hobi di foto, suka. Tapi kalau ada nggak nolak gitu ya, memang sebatas kerjaan. Jadi ya hidup saya itu sebetulnya bingung juga kenapa saya bisa jadi pekerja seni gitu ya. Karena normalnya orang normalnya aja, kadang-kadang saya dulu di luar sini, teman-teman dulu saya juga pada nanya, lu main sinetron, lu jadi model gitu. Maksudnya pada nggak percaya karena lihat dari latar belakang saya. Udah punya rencana, udah punya jalurnya itu gitu. yang lebih tepat seperti itu. Gitu. Jadi kalau centang biru ya itu ya bonus sih, alhamdulillah bisa banyak endorsan.
Berarti kalau ada yang endorse diam aja. Oh iya Terus bisa. kakak waktu itu posisi di mana pas tahu udah centang biru atau gitu? Terus seneng nggak gitu? Kayak, Biasa aja sih sebenarnya. Karena kan memang satu hal yang harus dipikirin adalah di saat kita udah, apalagi kalau misal followersnya udah bertambah, paling yang dipikirin kan gimana caranya kita bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang betul. gitu kan. Dan nanti kan pertanggungjawabannya di kita juga kan Itu gitu. dia, iya. Jadi memang ya di saat verified itu ya biasa aja dan berpikir ini harus benar-benar bisa ngasih kebermanfaatan untuk banyak orang nih gitu Ya, aja bukan sih. berarti belum centang biru nggak bisa bermanfaat. Kayak Atta kan bermanfaat. untuk Udah banyak orang, verified. Bang. Iya maksudnya bukan sebagai seni buat apa segala macam. Iya. Tapi Iya, jadi- sebelum iya, itu betul. juga udah bermanfaat buat orang dong. jadi Bukan gini, centang biru jadi dulu dong. centang biru itu duniawi menurut saya Iya, gitu. iya. Ini HP-nya hilang nggak ada apa-apanya. Jadi jangan banggakan sama ini, banggakan sama dengan agama, dengan sahabat-sahabat Masya gitu. Allah. Oke bro, sekarang terakhir sampaikan 3 prinsip hidup bro yang selalu bro pegang. Prinsip hidup. Sambil kakak mikir aja Iya, dulu. apa ya? Prinsip hidup ya, pastinya kalau prinsip, 3 ya? prinsip hidup ya pastinya komitmen ya. Oh iya. Hidup itu perlu komitmen ya, disiplin. Kalau jujur udah masuk ke dalam hal yang bukan sesuatu yang menjadi syarat, itu udah wajib ya. Ya terus harus sadar gitu, prinsip kita bisa di posisi ini bukan karena kepintaran kita, Iya, tapi memang kita kesini karena hasil buah dari silaturahim. luar biasa. Banyak kesempatan tanda tengah kita, jujur bukan dari kepintaran kita, tapi karena memang kesempatan yang diberikan oleh Allah Luar yang biasa. pastinya mewasilah orang tersebut. Luar biasa. Jadi kita yang pernah ngerasa diri kita ini hebat, Hmm. itu sih sederhananya. Satu lagi, silaturahmi komitmen. Satu lagi ya habis itu ya ya loyalitas sih. Kakak, Apa ya? Di semasa kita hidup, kita itu harus banyak berbuat kebaikan. satu bagus banget. Karena memang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin, luar biasa. Terus jangan pernah untuk bosan untuk terus-terusan belajar. Iya, Ya. Berarti Satu ya? lagi tanggung jawab. iya. Karena tanggung jawab kita Universal bikin ya? lebih dewasa ya. Iya. Universal tuh baik tanggung jawab terhadap suami, Keluarga. terus keluarga, terus sama orang-orang sekitar, teman, dan yang paling besar kan juga tanggung jawab sama yang di atas. Luar biasa, mantap sekali. Luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita banyak belajar dari prinsip-prinsip ini, dan bro terima kasih banyak ya udah silaturahmi di sini. Jadi kapan kalau saya jadi hostnya atau jadi dari narasumber? Iya, aku Mungkin tunggu. bisa jadi isi ke YouTube kita ya. Iya, Channel kita. gantian ya. Atau Dan- YouTube channelnya Musyawarah bisa ntar. kita Insya Allah. Karena kalau aku sih orangnya lebih senang dijawab sih, cuman aku ikutan zaman pengen jadi host juga, belajar juga. Iya benar, Iya, aku iya, orangnya iya. pada Senang ya. kalau gitu boleh satu pertanyaan kasih ke Apa? saya. Apa aja kasih pertanyaan ke saya satu masing-masing. Oh. Yang sulit banget Yang gitu. sulit Yang sulit. banget ya. Sulit Ah. banget. Tujuan hidupnya apa? Nah, mau punya banyak teman yang doain buat saya. Kalau saya udah meninggal, mereka doain buat saya. Mau artinya mau cari nama yang baik supaya kalau saya udah almarhum, udah meninggal, orang doain buat saya, tetap ingat sama saya gitu. Banyak jariah berarti. Iya, betul itu dia. Gitu. Ayo kakak juga satu pertanyaan. Apa ya? Mau nambah lagi apa enggak? Apa yang sulit? Ya saya itu prinsipnya itu harus satu di Jakarta, satu di Pakistan, satu di sana, satu di sana. Dan edit ya. Dan Ya, edit jangan. ya. Kasih tahu istrinya. Oh, aku nggak takut sama istri saya, cuma dia lebih berani. Sama ya, Masuk ke kelompok kita. seperti satu aliran. Makasih banyak ya. Makasih Ya, banyak ya, saya yang Teh. sama-sama. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.